We are the champion, my friend, and we keep on fighting till the end. We are the champion, we are the champions. No time for loser, and we are the champion. Percaya deh, satu saat Indonesia nanti akan menjadi juara di bidang ekonomi. Jadi biarkan Pak Jokowi bekerja, jangan diganggu. Lagi santai? Lagi, oh santai dong, kenapa? Ada apa nih? Ini nih ceritanya nih, yang rame-rame di medsos nih. Terus ada lagi tuduhan melawan umat. Itu gimana sebenarnya? Gimana ya, mau ngomongnya gimana? Melawan umat bagaimana? Saya ini umat Islam, itu loh. Dan saya ini cucu ulama besar di Jogja. Jadi saya ngerti masalah. Jadi jangan ngebodoh-bodohin saya lah gitu loh. Saya berbuat begini karena saya merasa bahwa saya benar. Gitu aja. Kalau soal ulama, saya melawan ulama, melawan umat itu kan memang setting mereka. Saya di frame untuk menjadi sosok yang melawan umat supaya umat-umat ini ngerubutin saya. Oh, oke. Itu aja. Oke, sebenarnya tuduhan PKI itu gimana sih? Benar nggak sih? Gitu. Nah, ini serius nih ya, agak serius. Jadi sebenarnya pengertian Neo PKI itu bukan hari ini, Neo PKI itu memang ada, tapi itu dulu di peristiwa, jadi pernah tahu kan peristiwa Gestok, gerakan 1 Oktober tahun 65. Tahun 65. Oke. Yang diwarnai dengan matinya 7 jenderal, kemudian matinya orang-orang tidak berdosa, aktivis-aktivis politik di penjara tanpa pengadilan. Itu sebenarnya Neo PKI udah terjadi waktu itu ya. Nah, Neo PKI itu lahirnya di situ, ditandai oleh peristiwa-peristiwa kemanusiaan itu. Jadi kalau dikatakan sekarang ada Neo PKI, jangan-jangan dia meneruskan Neo PKI itu. Dari mana ceritanya? Iya, dari mana ceritanya gitu loh. Jadi saya juga bingung gitu. Kalau terus ada bilang apa neo komunis segala macam ya, kebangkitan komunis, dari mana? Di negara Pancasila itu nggak akan ada komunisme itu bisa hidup di Indonesia. Karena asasnya beda gitu loh. Itu. Dan apa ya, kalau Mas tahu, Pancasila itu sublimasi dari The Declaration of Independence Amerika 1746 kalau nggak salah, 1716 tahu saya. Jadi sublimasi antara the Declaration of Independence dengan Manifesto Komunis 1848. Sublimasi itu artinya lebih tinggi. Kalau kata Bung Karno apa ya? Hogger obstacle. Kenapa lebih tinggi? Karena Pancasila itu mempunyai mutu, memenuhi kebutuhan kemanusiaan lebih tinggi dibanding yang keduanya ini. Jadi jangan direndahkan lagi seolah-olah komunis bisa lahir. Oke. Ngomong-ngomong soal sublimasi tadi ya, justru sekarang yang terjadi Pancasila seolah-olah dikerdilkan dari 5 menjadi 3 menjadi 1, terus dikerdilkan. Ini tuduhan apa ini? Ini kan jadi kacau nih. Nah, ini ceritanya gimana ya? Mesti dibedakan. Pancasila dalam konteks penggalian, proses penggalian. Jadi Bung Karno mengatakan ada 5. Kalau tidak mudeng, tidak ngerti, ya ditarik menjadi 3. Gitu. Dari 3 ditarik, diperas lagi menjadi gotong royong. Ini bukan terus berarti 5 dijadiin 3 jadi tidak, bukan begitu. Seharusnya? Ya. Seharusnya tuh gini. Jadi basisnya berangkatnya memang dari gotong royong. Oke.
Gotong royong itu mempunyai paham sosialisme yang humanity, kemanusiaan. Terus kemudian diangkat menjadi 3. Yang setahu saya 3 ini adalah sosialisme Indonesia, di mana di dalamnya itu mempunyai 3 unsur penting: ketuhanan, sosionasional, dan sosiodemokrasi. Nah, dari 3 ini kelima ya diproyeksikan atau dieksplisitasikan menjadi ideologi negara dan dasar negara dan segala macam. Yang ketuhanan itu jatuhnya di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, ketiga itu dari sosionasional, kemanusiaan dan persatuan. Nah, yang 4 dan 5 itu dari sosiodemokrasi, kerakyatan dan keadilan. Itu. Jadi jangan dipelintir-pelintir, dibolak-balik. Ini kalau saya boleh menganalisa ya, ini atau benar atau enggak ya, saya ini merasa justru Pancasila sekarang dijadikan alat untuk memecah belah bangsa dengan cara mengkomuniskan orang lain. Padahal komunis yang mana? Gitu, saya sependapat gitu ya. Jadi mereka yang saya bilang ini kaum atau gerombolan yang mengusung paham khilafah. Setelah mereka dengan narasi agama untuk akhirnya memecah, yang akibatnya memecah ukhuwah Islamiyah, kerukunan beragama, bahkan yang mengerikan dengan narasi agama ini, mereka mencoba merubah wajah Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin menjadi intoleran dan radikal. Itu sedikit-sedikit lo nggak nurut sama gue kafir. Ini itu bahaya sekali. Nah, ketika dia entah sudah selesai atau belum ya dengan narasi-narasi agama ini berpindah karena kepentingan politiknya semakin tinggi menjadi Pancasila. Nah, lantas memperalat Pancasila. Padahal dulu mereka yang bilang Pancasila adalah di pantat, ya. Pantat Cina, apalagi saya lupa tuh saking banyaknya. Nah itu gimana tuh? Sekarang dia gunakan Pancasila ini menjadi alat untuk mengadu domba bangsa, ya, memecah belah bangsa dengan isu neo PKI dan komunisme. Yang dia sendiri nggak tahu neo PKI itu kapan lahirnya. Apaan sih? Gitu loh. Kalau dia tahu neo PKI itu lahir 1966 yang ditandai oleh peristiwa namanya Gestok, pembunuhan 7 jenderal. Terus rakyat yang tidak berdosa pun dibunuh, aktivis-aktivis politik dipenjara tanpa pengadilan. Itu tonggaknya. Kok sekarang dia menuduh ada PKI, neo PKI? Jangan-jangan dia ini kelanjutan dari neo PKI itu sendiri gitu loh. Tapi dengan pakaian berbeda. Nah, dengan pakaian berbeda. Ini jahat loh. Ini jahat. Okay. Ini kecil. Karena politik yang dia lakukan itu tidak mencerminkan ide-ide dasar yang terkandung di dalam Pancasila. Kan kayak neneknya kakeknya Mbak Yeni, Hasyim Asy'ari mengatakan nasionalisme dan agama dua kutub yang tidak bertentangan. Hubul waton. Ya, tidak bertentangan. Kemudian nasionalisme itu bagian dari agama yang saling menguatkan. Nah, jangan dibentrok-bentrokin sekarang kayak begini. Makanya ditemukan ide itu, hubul waton minal iman. Artinya begini, siapa yang berjuang untuk negara, siapa yang berjuang untuk bangsa, dia jihad fisabilillah. Itu. Nah, ini sekarang menghancurkan Indonesia bagaimana? Gitu loh. Jadi gini. Kembali ke soal Pancasila ya. Bagaimana menurutmu Pancasila di mata dunia internasional? Wow. Pancasila itu luar biasa. Pancasila itu digandrungi terutama oleh petinggi-petinggi atau tokoh-tokoh di Timur Tengah. Mereka bilang hebat Bung Karno. Ya, pemimpin Iran pun ingin bertemu dengan Bung Karno karena kekagumannya. Nah, di mana letak kekagumannya?
Bung Karno dan pendiri-pendiri republik yang lain itu mendirikan Indonesia bukan berdasarkan agama, tapi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga dari mana manusia itu latar belakang budaya, agama, kepercayaan segala macam boleh hidup dengan rukun damai yang dilindungi oleh undang-undang. Artinya sekali lagi bahwa Pancasila itu digandrungi di negara Arab ya. Iya. Ini digandrungi oleh negara-negara Islam di Timur Tengah karena dia ingin mendirikan negara seperti Indonesia di mana seluruh agama, seluruh kepercayaan dari latar belakang budaya manapun bisa hidup dengan rukun. Itu. Kok kita malah dilecehkan. Kemudian Bung Karno sebagai penggali Pancasila, pendiri Republik, panglima besar revolusi dilecehkan. Ada itu orang yang ngomong, siapa sih Bung Karno? Gendeng itu sinting buat saya. Itu. Kalau saya bersikap keras gini, bukan karena saya berani, enggak. Saya udah enek. Bayangin, ulama sebesar Gus Dur dihina, Bung Karno dihina, Pancasila dipantat-pantatin. Sekarang dimanfaatkan, dimanipulasi. Nah, sekarang justru dimanfaatkan untuk gebuk kita semua. Seperti tadi yang awal Bung bilang, saya dibilang melawan umat. Dari mana? Umat yang mana? Lihat hidung saya, lihat muka saya. Saya ini keturunan Timur Tengah saya ini. Gitu. Ali Idrus saya nih. Tapi saya nggak mau pakai Habib-Habiban. Kata kakek saya. Nggak perlu. Gitu. Yang penting hati jiwamu. Oke. Mungkin Anda punya closing statement. Untuk ini. Ada sesuatu untuk disampaikan pada orang-orang ini. Begini ya, buat saya gerombolan-gerombolan yang menggotong mengusung Panji Khilafah ini sudah di luar batas. Makanya saya bisa katakan Indonesia dalam bahaya. Kalau tidak segera ditangani, bahaya. Pecah kita akan pecah. Karena senjata mereka adalah agama. Dan mereka masuknya dari kalangan muda. Milenial ya? Ya nggak tahu lah. Pokoknya kalangan muda. Yang pastinya kalau anak muda itu akidahnya juga muda. Akidahnya belum matang. Akidah tentang Ahlul Sunnah wal Jamaah pun tidak tahu dia. Tidak tahu. Nah, ketika gini loh, anak muda di Islam ini kan, orang Islam ini siapa sih yang tidak mencintai Islam? Nah, ini. Semua orang mencintai, saya juga mencintai Islam. Ketika saya ingin meningkatkan kualitas akidah saya, terus ketemu sama ulama-ulama yang ngomongnya seenaknya, sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit bunuh, sedikit-sedikit halal, rusaklah anak-anak muda ini. Gitu loh. Jadi closing saya itu, jadi mari kalau kita ingin menyelesaikan masalah khilafah ini di Indonesia, pertama yang harus dilakukan adalah pemerintah, negara, kaum intelektual, ulama, rakyat, partai, ormas, semua bahu-membahu membatalkan dalih-dalih yang diberikan oleh ini ulama-ulama ini yang menyesatkan ini. Nah, dalih-dalih tentang akidah itu yang sudah dibelokkan, luruskan kembali. Yang kedua, pemerintah dengan aparatnya harus turun, atasi mereka. Kayak mereka sweeping, terus kejadian di Solo apa segala macam, ini kan gila. Itu bukan Pancasilais. Ini harus dihentikan. Pemerintah dengan aparatnya harus melakukan penghentian secara hukum. Nah, yang ketiga, saya ingin mengajak rakyat. Kita harus berjuang melawan mereka dengan cerdas, rendah hati, dan konstitusional. Lawan mereka. Karena khilafah itu bertentangan dengan Pancasila. Itu aja. Mereka betul-betul menenggelamkan bendera merah putih dan mengganggu
NKRI. Gitu. Mari kita berjuang sama-sama. Tingkatkan kembali patriotisme dan nasionalisme. Rajut kembali kebinekaan Tunggal Ika yang sudah terkoyak-koyak oleh aksi intoleran dan radikalisme. Dan tegakkan, pertahankan NKRI dengan cara bagaimana? Cabut itu bendera hitam. Kubur. Itu aja.